Ramadan bukan hanya sekedar bulan menumpuk amal. Banyak orang menganggap ditumpuk sholat tarawih, witir, sholat sunat qobliyah, ba'diyah, tasbih, duha, tahajud. Ditumpuk sodakoh, berbagi sodakoh, mulai sahur off-road sampai buka bersama, sampai buka 3 kali. Lalu kemudian ditumpuk lagi zikir, baca Quran, khatam berkali-kali. Ketika ditanya ini untuk apa? Untuk bekal 11 bulan ke depan biar santai. Jadi mindset, cara berpikir kita mesti diluruskan bahwa Ramadan adalah bulan pendidikan. Manusia ini dalam ilmu logik, ilmu mantik disebut dengan haywanun natik. Hewan, mohon maaf, yang pandai bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi yang membedakan kita dengan hewan, binatang, mohon maaf, itu adalah adabnya. Makanya muncul pepatah orang Melayu, hewan itu yang dipegang talinya, manusia itu yang dipegang omongannya. Jadi kalau ada manusia yang tidak bisa dipegang omongannya, ikatlah dia pakai tali. Apa maknanya? Hewan itu liar, kambing, sapi, kerbau diikat dengan tali. Tapi kalau manusia, omongannya, adabnya, sopan santunnya, tata keramanya. Bagaimana cara mendidik manusia ini? Maka dibuat Allah Subhanahu wa taala satu waktu yang ditempa khusus dan namanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban. Bulan ini yang ada dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulannya khusus bulan Ramadan. Dan satu ibadahnya pun khusus juga disebutkan dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nama ibadahnya disebutkan syiyam. Apakah orang sebelum kita juga wajib? Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Target yang mau dicapai, visi misi ke depan apa? Jelas satu ayat. La'allakum tattaqun. Supaya dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin dibentuk Allah melalui madrasah Ramadan ini? Yang pertama, bagaimana orang terbiasa bangun di awal hari. Sesuai dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku ini pada awal hari. Siapa yang paling awal bangunnya, dia yang paling banyak dapat berkahnya. Ada saudara kita non-muslim, tertarik melihat video Ustadz Abdul Somad. Kata dia, dikirim oleh jamaah ke saya. Ustadz, ini ada saudara kita. Kata dia tertarik dari ceramah Ustadz tentang berawal dari keterpaksaan lama-lama jadi kebiasaan. Kata pepatah kita, Allah bisa karena biasa. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur ada barokah. Tapi kalau kita tanya anak-anak muda, kenapa kamu sahur? Barokah nomor 16 Ustadz, yang penting makan. Supaya ada persiapan. Bahkan kata Nabi, siapa yang tidak mau makan sahur, paling tidak jur'atan minal ma'. Maka dia satu teguk minum. Karena sebetulnya intinya bukan makannya. Karena banyak orang yang tidak makan tahan kuat. Buktinya siapa? Ibu-ibu diet. Tahan gak makan-makan. Itu makanan dipajang, ditarik aja satu napas. Selesai. Bertenaga. Jadi sebenarnya bukan pada makannya, tapi pada bangun awal hari. Otomatis kalau bangun sahur dia akan sholat sunat tahajud, dia sholat witir, dia baca Quran, dia berzikir, nunggu azan subuh. Lalu kemudian kumpul. Selama ini bangun pagi anak sudah pergi sekolah, istrinya sudah pergi, dia pun tidak sempat makan. Di bulan Ramadan duduk bercengkerama, bertukar pikiran, bertanya apa kabar semuanya. Nah, ini bisa bersilaturahim. Ini pendidikan awal. Lalu kemudian membiasakan diri sholat berjamaah. Sabatun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Jadi selama 1 bulan ini subuhnya berjamaah di masjid, karena nggak enak kalau nggak berjamaah ke masjid. Sudah mulai makan sahur, bangun, ngapain sholat di rumah? Zuhur, asar, apalagi kalau kita ke masjid-masjid zuhur, asar, alhamdulillah penuh. Bahkan 1 jam sebelum azan zuhur sudah penuh tidur siang. 1 jam tidur siang. Petangnya nanti kita dididik lagi azan maghrib berkumandang. Jadi kalau ada orang mengatakan ngejek, mohon maaf.
Orang Indonesia ini nggak on time Pak Ustadz. Siapa bilang? Lihatlah di bulan Ramadan, inilah orang Indonesia paling on time. Kapan? Buka puasa. Nggak ada yang terlambat. Lalu kemudian kita dididik untuk menjaga semua potensi yang ada pada diri kita. Dari mulai tatapan mata, nunduk. Kalau ada yang lihat tidak layak, nunduk. Ada yang ngajak kita nantang berantam. Berani kamu dengan saya? Falyaqul inni shaim. Aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Emosi. Orang kalau sedang lapar, gula darahnya turun, emosinya naik. Maka dia mampu menahan itu semua. Lalu kemudian berbagi pada saat buka puasa. Dididik bagaimana hawa nafsu. Siang-siang rasanya air danau Toba, danau Maninjau, danau Singkarak masuk nggak selesai. Tapi begitu masuk 2-3 butir kurma, 2-3 teguk air, mana hawa nafsu siang tadi? Alhamdulillah Pak Ustadz saya ikut sunnah. Katanya kan kurma itu 2-3, alhamdulillah kenyang Pak Ustadz. Masa 3 butir kenyang? 3 kardus Ustaz. Lalu kemudian malamnya itu tidak terlalu panjang. Kenapa? Karena diisi dengan sholat isya berjamaah, dilanjutkan kultum pengajian, ada lagi tarawih, ditambah lagi witir, bangun lagi malam. Siangnya siam, malamnya qiyam, keluar dari madrasah Ramadan. Maka dia bukan penumpuk amal, tapi orang yang sudah dididik secara fisik dan mental. Mudah-mudahan Ramadan kita ini berkah, keluar dari madrasah Ramadan menjadi alumni-alumni Ramadan yang terdidik dengan baik insya Allah.